Setelah menikmati keindahan alam Baluran, bermain di Pantai Bama, dan camping di Telunjuk Raung, kita lanjutkan perjalanan menuju Kawah Wurung. Namun sebelum itu, kita mau isi energi dulu, melanjutkan makan ayam betutu Mbak Timah yang di hari sebelumnya kita gagal mencicipinya. Akhirnya setelah kita kemarin sore itu sempat kesini tapi udah habis, padahal baru jam 4. Sekarang kita makan siang di nasi ayam betutu Mbak Timah yang legend di Banyuwangi. Selamat makan semuanya. Oke, selamat makan. Oke, jadi penampakan ayamnya seperti ini. Itu ada yang modelnya utuh, ada yang potongan seperti ini. Kalau kita ngambil yang potongan aja. Kalau utuh sepertinya kita nggak habis nanti. Ini yang biasa nggak pedes. Buat si bocil. Sambal-sambalnya, sambal hijau, kacang. Oke, let's go. Mari kita makan. Ayam betutu merupakan makanan khas Bali, terbuat dari ayam atau bebek yang dimasak secara utuh menggunakan bumbu rempah khas Bali. Gimana rasa ayamnya, Bos? Enak. Enak. Gimana? Sambal matanya mantap. Seger. Ini tuh cabai ya, guys. Cabai ya. Mantap. Setelah perut kenyang, kami pun melanjutkan perjalanan. Dari tempat kami makan, untuk menuju Kawah Wurung butuh waktu sekitar 1,5 jam. Dari kota Banyuwangi, kita akan diarahkan menuju ke Jalan Kawah Ijen. Karena lokasi Kawah Wurung sendiri, lokasinya tidak jauh dari Kawah Ijen. Keren banget ini. Keren tapi agak serem dikit. Ini baru belum ada jam 3 loh. Udah kelihatan kayak gini. Siang itu cuaca agak mendung dan matahari pun enggan menampakkan cahayanya. Sepanjang perjalanan kita ditemani oleh kabut. Berjalan pelan karena jarak pandang yang terbatas. Sebelum sampai di Kawah Wurung, kita berhenti sejenak di Kalipait. Lokasinya terletak di pinggir jalan menuju Kawah Ijen, tepatnya pada posko 1 sebelum pintu masuk menuju Kawah Ijen.
Nah, ini adalah kali. Air terjun Kali Pait berada tak jauh dari pos pendakian ke Kawah Ijen. Lokasinya tidak sulit ditemukan karena ada di samping jalan utama menuju Kawah Ijen via Bondowoso, Jawa Timur. Air terjun ini berwarna hijau karena sumber airnya berasal dari Danau Kawah Ijen yang warna alaminya berwarna hijau. Seperti namanya, katanya ini adalah Kali Pait. Kita cobain. Dan tadi aku udah nyobain beneran guys. Enggak sih, enggak pahit. Lebih ke asem. Ini asem menurutku. Enggak pahit. Sumpah ini enggak pahit, asem. Karena waktu sudah semakin sore, selanjutnya kita langsung menuju ke Kawah Wurung. Kawah Wurung terletak di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sejarah Kawah Wurung berkaitan dengan letusan Gunung Ijen Purba yang terjadi ratusan tahun lalu, di mana letusan super eksplosif membentuk kaldera luas dan melahirkan banyak anak gunung. Salah satu anak gunung ini kemudian mengalami erupsi freatomagmatik, membentuk endapan serukan dan menghasilkan cekungan seperti kawah yang kini dikenal sebagai Kawah Wurung, yang berarti kawah yang tidak jadi atau kawah mati, karena tidak terbentuk sempurna dan tidak mengandung belerang atau air. Jadi ini kita mau ke Kawah Wurung lewat jalur yang berbeda. Tujuan kita kali ini adalah masuk ke sabananya. Kalian sebelah sana kalian gantian kalian. Oke guys, jadi ini kita mau ke sabana. Kita coba lewat sini ya. Ini jalannya sebenarnya cocoknya buat yang 4x4 ini, tapi kita coba dulu pakai si Avanza putih ini. Kita dikawal sih sama masnya di depan itu. Semoga aja bisa aman lah. Bismillah. Aman, tidak ada halangan suatu apapun. Tak lama kemudian kami pun sudah sampai di sabana Kawah Wurung. Kita sampai di sabana. Keren banget. Keren ya Allah ini mas. Kita nggak jauh-jauh dari Jogja, nggak apa namanya, nggak rugi. Nggak sia-sia mas kalau sampai sini kayak gini. Dan akhirnya kita sampai di Kawah Wurung. Weh, kita masuk ke sabana Kawah Wurung. Tuh lihat di belakang ada sapi-sapi banyak banget. Keren banget ini. Sebenarnya kita mau camping juga di sini. Cuman kalau sendiri kayaknya kurang seru sih, kurang asik. Lain kali kita kesini bawa teman, kita camping bareng di sini. Camping di sini kita sambil
sambil camping sama sapi. Kok sampai usap? Nyore yang bagus dan keren kita di sini. Savana Kawah Wurung adalah hamparan padang rumput yang luas. Cekungannya menyerupai kawah gunung yang membuatnya dijuluki juga sebagai Bukit Teletabis atau miniatur Bromo. Terus ke arah sapi. Terus keunikan savana ini adalah perubahan warna vegetasinya yang mengikuti musim, menjadi hijau ketika subur saat musim hujan dan menguning saat musim kemarau, sehingga menawarkan landscape yang berbeda dari waktu ke waktu. Sayangnya kita sampai di Savana Kawah Wurung ini sudah terlalu sore. Matahari pun mulai terbenam dan kabut pun segera datang. Belok kanan. Belok kiri, muterin itu mah, yang di tengah itu mah. Agak ke kanan dikit, aja terlalu itu, agak ke kanan. Nah. Sebenarnya kita masih ingin berlama-lama di sini. Tapi karena kabut yang semakin pekat dan sore hari yang akan berganti gelap, kita pun memutuskan untuk segera keluar dari sabana yang indah ini. Semoga suatu saat nanti kita bisa camping bareng teman atau sahabat di tempat yang indah ini. Sampai di sini dulu cerita kita untuk hari ini. Sampai jumpa di cerita kita berikutnya.